kekerasan seksual di lembaga pendidikan, baik ada data dari DP3AKP ke 117 anak di Jember ya, yang menjadi korban kekerasan. Halo sobat perempuan dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dengan YouTube channel GPP Jember TV. Kali ini kita punya dua narasumber. Yang di sebelah kanan saya pas adalah Mbak Mimin atau lebih lengkapnya Ibu Sumina SPD. Beliau adalah seorang kepala sekolah di mana itu? Saya di SDN Sukorejo 02, Kecamatan Bangsal Sari, Jember ya. Wah, Ibu kepala sekolah nih tampilannya sekarang lagi santai. Hari libur, Imlek. Cuti bersama ya. Iya. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Mukhlis. Beliau ini adalah pegiat pendidikan juga, namun tidak di sekolah formal, tapi banyak berdekatan, berkecimpung dengan sekolah-sekolah non formal atau pondok pesantren aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhlis ini walaupun acara santai, kopiah nggak pernah ketinggalan. Jadi khas ya. Oke, sudah jadi kebiasaan. Rasanya menjadi lebih pede, Pak. Betul. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang kekerasan seksual di lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan yang non formal misalnya, atau pendidikan yang diadakan oleh kelompok atau lembaga-lembaga swasta atau organisasi keagamaan tertentu, yaitu pondok pesantren. Kalau ngomong-ngomongnya, kan kita tuh mengadakan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan untuk kemajuan bangsa kita, untuk membimbing, mendidik, mengarahkan, dan memberikan ruang untuk berkembang bagi anak-anak bangsa. Tapi nih, yang memprihatinkan ini ada data dari DP3AKP Kabupaten Jember bahwa pada tahun 2022 ada 117 anak di Jember ya yang menjadi korban kekerasan. Nah, yuk kita kulik apakah di lembaga pendidikan juga merupakan salah satu lokus terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Gimana sih pengalamannya Bu Mimin, Bu Sumina? Atau Mbak aja ya? Iya, mungkin Anda ya supaya lebih akrab ya, lebih santai Mbak Mimin ya. Mbak Mimin pernah nggak mendengar kabar atau bahkan mungkin mendapati sendiri terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di sekolah-sekolah formal, baik negeri maupun swasta? Iya. Di beberapa waktu yang lalu kita juga misalnya dulu pernah di media sosial di Jepung gitu ya, itu pernah diangkat kekerasan seksual oleh gurunya yang di Wuluan juga ada. Di Wuluan juga waktu itu yang juga akhirnya jadi ini ya, penghuni penjara beberapa waktu ya. Iya, itu juga ada. Kemudian dulu juga masuk juga di sebuah media sosial, kepala sekolahnya mengintip siswanya di kamar mandi pada saat gantian setelah olahraga ganti baju itu ya. Itu mungkin hanya yang terungkap di media sosial yang sempat ya. Tapi barangkali itu juga yang belum terungkap bisa jadi lebih dari itu. Nah, fenomena gunung es ya. Nah, betul. Itu yang SD ya, SMP SMA ada nggak sih? Ya, kalau dulu ada kasus juga di Kecamatan Panti ya, yang gurunya kemudian sempat dimutasi di kota, yang sekarang beliau sudah almarhum. Itu juga ada ya, terjadi. Kemudian waktu saya sekolah dulu ya, mungkin karena kita
kita sebagai siswa, kemudian gurunya mendekati dengan orang yang sama itu yang saya katakan itu karena beliau pindah beberapa sekolah ya. Terus kelakuannya tetap seperti itu? Iya, sempat dulu juga di sekolah yang tempat dia mutasi yang kedua itu ditempeleng juga sama sesama guru waktu itu karena dia sering mendekati anak yang cantik, yang ini, kemudian dipegang, bahkan dicium gitu ya. Dan sebagai siswa ya lebih cenderung diam ya, lebih cenderung takut diam. Apalagi pada saat itu ya, itu sekitar tahun 86. Saya juga pernah loh nemuin kasus kayak gitu. Itu seorang guru melecehkan siswanya yang sedang sakit kayak gitu ya. Terus kalau SMA, SMP itu ada juga nggak sih antar siswa atau dengan siswa sekolah lain? Ada sih beberapa ini ketika saya dulu di sebuah sekolah SMP ya mengadu ya apa dipegang gitu kan, dipegang oleh temannya ya, mereka merasa itu guyonan tapi sebenarnya ini bukan guyonan, ini udah pelecehan, pelecehan seksual. Karena itu kan kemudian penting bahwa anak-anak ini diberikan pendidikan tentang kekerasan seksual, kemudian pendidikan seks gitu ya, supaya anak itu melek bahwa apa yang kemudian terjadi pada dirinya ini masuk kekerasan seksual atau tidak, ini dibutuhkan sekali di dunia pendidikan. Jadi ini menurut saya sudah saatnya ya pemerintah juga serius menangani kekerasan seksual yang terjadi, yang merupakan sebuah gunung es ini sebelum kemudian ini terjadi lebih banyak lagi. Jadi sepertinya penting ya untuk mendapatkan pendidikan tentang pencegahan kekerasan seksualitas di sekolah atau di lembaga pendidikan ya, kayak gitu ya. Iya. Kalau misalnya di PAUD, di TK, di SD itu ada semacam bahwa anak-anak siapapun tidak boleh memegang bagian tubuh kita, terutama yang diberi pakaian dalam. Itu kan itu ada lagunya itu ya. Ya, ada lagunya. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada gerakannya juga. Ada gerakannya, ada tariannya juga itu yang saya kira minimal itu hal dasar yang harus anak-anak ketahui. Iya. Karena kadang-kadang ada beberapa ya guru itu menggunakan atau orang dewasa itu menggunakan alibi ya, bahwa dengan dia berperan guru itu sebagai orang tua yang kemudian harus menyayangi tapi kemudian tangannya kemana-mana. ini yang harus kemudian dicerahkan atau disampaikan kepada anak-anak siapapun ya. Kok miris ya di dunia pendidikan yang mestinya menjadi tempat untuk tumbuh berkembang dengan bahagia untuk mencapai pencapaian hebat anak-anak, ternyata menjadi lokus atau tempat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, baik itu oleh gurunya tadi ya, sama oleh Mbak Minin, atau juga dari temannya. Terus sekarang kita ke Pak Muklis. Kalau tadi yang Mbak Mimin kan cerita di sekolah-sekolah formal negeri maupun swasta. Kalau misalnya di sekolah-sekolah ini khusus ya, kayak boarding school ya, yang diselenggarakan dengan identitas agama tertentu, Pak Muklis pakai kopiah, terus sering jalan-jalan ke pondok pesantren. Kita juga pengen tahu pengalamannya Pak Muklis atau sependengarannya, sepengetahuannya, itu ada nggak sih kekerasan seksual yang terjadi di pondok-pondok pesantren? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang pelecehan sosial, seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan, termasuk di dalamnya itu kan di sekolah-sekolah. Saya maksudkan di situ guru kan punya otoritas terhadap murid. Benar. Ketua yayasan, kiai, Apalagi atau ya? siapapun itu juga punya otoritas kepada santri-santrinya. Jadi punya power, punya kewibawaan, dia punya nama yang secara
tatanan bersosial mereka sudah dianggap lebih dari mereka, dari orang kebanyakan. Sama saja sebetulnya, bukan hanya di lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal, itu di tatanan usaha-usaha pesantren ya, usaha-usaha misalnya di pekerjaan itu oleh manajer di bawah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara kekerasan seksual itu memang cenderung banyak ada kecenderungan dengan orang-orang yang punya otoritas kepada golongan tertentu. ada ketimpangan kekuasaan ya, Ketimpangan kekuasaan itu yang jauh dan itu oleh masyarakat walaupun tidak diformilkan tapi sudah menjadi semacam seolah-olah itu sudah legal, seolah-olah sudah legal. Padahal melanggar hukum. Ya, melanggar hukum, norma agama dan lain sebagainya. Kalau kita spesifikasinya kepada pesantren itu dari dulu sudah. Berarti ada dari dulu. Dari dulu. Di kitab-kitab di pondok itu sering kita kalau ngaji itu dijelaskan dan diceritakan itu anak-anak yang pondok rata-rata hafal tentang kisah Barzizah. Apa itu? Ya. Kok baru tahu Barzizah? Luar biasa. Jadi Barzizah ini seorang ilmuwan, seorang yang alim, santrinya itu ribuan. Iya. Dan akhirnya dia itu melakukan pelecehan terhadap santrinya. Dan kemudian dia menjadi berangkat daripada itu karena ada ketakutan, kemudian melakukan pembunuhan dan kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Akhirnya beruntun ya. Dia beruntun karena Takut berawalnya dari ketahuan, kemudian membunuh untuk melindungi otoritasnya, dosanya, nama baiknya. Ya itu untuk kemudian membuktikan dia dosanya. membuktikan itu terus bersatu. Kita dulu pernah juga ngeri banget sih. luar biasa. Jadi sama. Jadi di pondok pesantren yang mana itu memang ada. Cuman perbedaannya kadang-kadang ya karena seperti yang disampaikan oleh Pak Sulis tadi itu sulit terungkap. Sehingga diperlukan kesadaran dan kecerdasan orang tua yang sudah memberikan kepercayaan kepada lembaga pendidikan untuk mengawasi psikologi anaknya, perkembangan anaknya dan lain sebagainya. Apakah ada perubahan pada anaknya? Saya setuju. Pendidikan terhadap anak itu harus pencegahan ya. Sebagai bentuk pencegahan itu harus diadakan. Sementara ini di pesantren bukan tidak ada, cuman ada sebagian yang kemudian mengkotak-kotak, artinya boleh karena pendidikan seks itu masih umum itu mengatakan yang tabu, jadi yang bisa belajar itu yang sudah usianya dewasa. Padahal kita tahu bahwa justru untuk pencegahan itu dari anak usia dini kita harus sudah memberikan pemahaman bahwa ini tidak boleh. Ya itu tadi yang disampaikan itu kan sudah, saya kan juga kebetulan di pondok itu kan ada pautnya juga, ada RA-nya itu kan ada sudah sentuhan boleh. Oh iya, betul itu ya. Itu langsung sudah. Dan itu sudah disosialisasikan, jadi tidak boleh menyentuh. Yang boleh menyentuh hanya orang tua. Berarti pondoknya Pak Wonglis walaupun sekolah berbasis agama, beliau-beliaunya sudah menerapkan pengenalannya untuk pencegahannya, pakai lakunya itu. Di Diniyah pun, saya kan kebetulan ngajar kelas 4. Anak kelas 4 itu kalau di Diniyah, di madrasah Diniyah, itu sudah mulai masuk pada masa pubertas. Jadi ini juga diajari mulai dari mandi besar dan lain sebagainya, apa itu, apa balir. Itu saya memang minta ke teman-teman itu lebih dijabarkan lebih luas lagi dampaknya dan lain sebagainya. Sesuai umurnya. Tapi kita jelaskan, kita sudah bukan zamannya lagi ngomong tabu, karena mereka ketabuan yang kita maksud itu dengan kemajuan teknologi sekarang, mereka itu sudah bisa mengakses, bisa mengetahui sendiri. Terus kalau mereka tahu informasi tidak dari kita, tidak dari orang yang menyayangi kita dalam tanda kutip, nyari-nyari sendiri. Terus kemudian orang yang pura-pura sayang memberikan penjelasan lain yang bahaya. Oleh karena itu perlu memang pendidikan, saya setuju. Cuman kalau kita bicaranya itu tadi pendidikan di pondok pesantren yang mana basicnya agama, itu tetap tidak menutup kemungkinan ada pelecehan. Apakah itu dilakukan oleh ustaz, yang punya otoritas kan ustaz, kemudian bisa juga dilakukan oleh kiai. Begini, kalau di pesantren sampai sekarang
kalau sudah kiai yang manggil, ya manggil, sini nak, kadang-kadang minta pijet. Itu yang pijet siswi Bisa. Emang boleh kan sudah diajarkan tuh. Lah, nggak boleh. nah itu kadang-kadang terjadi. Kadang minta injak ini ya kan? Iya. Jadi minta injak. Bukannya kalau bukan mahram nggak boleh sentuhan. Nah, kebiasaan itu kadang-kadang masih ada di sebagian pondok pesantren ataupun lembaga-lembaga pendidikan. Mereka kan ceramah kesana kemari gini-gini bawa tasbih gini-gini. Nggak boleh, bukan mahram. Tapi dianya sendiri. Ya. Lupa apa ya? Itu yang kemudian menjadi pintu. Gimana lagi mau kiai atau ustadz itu kan juga manusia. Iya. Kita juga pernah ini nangani kasus kekerasan seksual yang modusnya awal-awalnya tuh Pak Kiai pengasuh pondok pesantren yatim piatu merangkap kepala sekolah, merangkap guru PPKN Pancasila, minta injek-injek santriwatinya. Terus lama-lama teman-temannya suruh keluar, nah terjadilah perkosaan. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harusnya diberikan pemahaman kepada siswa-siswi juga, kepada santri bahwa ini tidak boleh. Harus berani mengatakan tidak. Betul. Artinya walaupun itu kepada kiainya. Kalau nggak benar ya jangan takut nanti dianggap melanggar, karena di pesantren itu kan ada pemahaman disumpahin nggak barokah 7 turunan. Ya, kalau yang mengatakan begitu itu oknum mungkin ya. Tapi secara umum itu kan kita mengenal istilah kepada guru, pada kiai itu adalah sami'na wa ata'na. Nurut terus. Kan gitu ya, jadi nurut. Nah itu yang perlu kita dalam hal-hal baik memang itu bagus. Tapi jangan kemudian disalahartikan kepada hal-hal yang rentan, takrobus zina kan gitu. Mbak Sulis tadi sudah ngomong, namanya sudah akil balik, masa disuruh minjet kiainya kan tidak boleh. Walaupun di situ ada bunyainya, ada santri yang lain itu tidak boleh. Nama-nama bunyainya Ya, mungkin bunyainya ke dapur kemana? Ini kan rentan, itu takrobus zina. Padahal di Al-Quran sudah jelas, wala takrobus zina, innallaha fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekatilah zina, karena sebenarnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Nah ini bahaya memang. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi lama-kelamaan karena ini manusiawi. Udah kebiasaan ya. Ya, akhirnya timbul, oh anak ini kok disuruh nginjak, suruh minjet, diem. Kiainya ya diem. Kemudian diskusi. Kemudian terus berjalan. Kiai-kiai dimana berada, ini warning ya, jangan nyuruh santriwatinya nginjek, jangan aneh-aneh, jangan dong. Kan udah ceramah nggak boleh pegang-pegang kalau bukan murid kan. Ya. Tapi sekali lagi ini tidak semua. Iya. Ya. Ada banyak juga yang baik seperti itu. Yang memang tidak mau itu ada. Kayak guru kan, guru juga ada yang baik, ada yang nggak baik. Sama. Karena pada dasarnya ada, Mbak. Begini, Bang Mimin guru, kita juga guru. Kita kadang-kadang memang satu kelas itu saja ya. Satu kelas misalnya ada 20 orang. Itu kalau mau jujur aja itu dari sekian ya mungkin bentuk fisiknya yang berbeda. Kadang-kadang yang paling bagus itu kalau kita mau jujur ya hati kita ya beda kadang-kadang kan gitu ya. Padahal itu tidak boleh. Betul. Oke. Aduh gimana ya, antara pedih, prihatin, gemes banget, mentolok, aja gemes banget. Gimana sih solusinya? Terus kira-kira apa ya? Tadi udah muncul ya bahwa dalam diskusi kita harus ada nih pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual di pendidikan kepada apa tadi Bapak itu? Murid? Kepada siswa ya, kemudian kepada murid tadi juga kepada orang tua juga butuh ya bahwa ada pendekatan personal yang lebih kuat supaya kemudian ketika kemudian anak-anak ini misalnya tidak mencari perhatian di luar gitu ya, ini butuh sekali. Kemudian komunikasi yang lebih terbuka, pendidikan seks itu juga orang tua nggak tabu lagi bahwa anaknya harus tahu. Termasuk santri sama wali santrinya juga ya dalam harus diberikan. Terus tadi Pak Morris tadi mengatakan bahwa kalau sampai menjadi korban kekerasan harus speak up, harus berani menyampaikan. Gitu ya, betul ya. Karena ketidakberanian kita itu oleh predator ya mungkin istilahnya
predator. Setuju. Itu justru akan dimanfaatkan, dia diem, gitu kan. Terus tidak ada laporan dari misalnya anak, kadang-kadang kan ini yang terjadi, anak ngomong, Pak misalnya pada santri kemarin saya sama Ustadz disuruh nginjak-nginjak, nah, kan gitu ya. Ada harus curiga. Nah, orang tua harus ngomong gitu, ya nginjak jangan mau lagi ya misalnya. Nanti kakak bapak juga atau ibu akan menyampaikan ke kiai dan nah pada tataran itu ketika kita menyampaikan pastinya akan kalau ada keinginan berlanjutan itu terjadi. 4 menit. Iya. Jadi kalau tadi pendidikan ke santrinya sama siswa, murid, terus kemudian untuk orang tua atau wali murid atau wali santri, terus kemudian ada nggak ya peran masyarakat, peran pemerintah yang bisa ambil bagian untuk menghentikan kekerasan seksual di lembaga pendidikan? Nah, beberapa waktu yang lalu sekolah itu saya lihat dikasih form untuk membentuk tim sekolah yang ramah anak, tidak terjadi lagi kekerasan. Saya baca itu, jadi itu kerjasama DP3 AKB dengan Dinas Pendidikan Jember. Nah, ada ya. Harapan saya itu tidak hanya kemudian sekolah mengisi kemudian selesai, karena sampai hari ini belum ada tindak lanjut bagaimana kemudian pemerintah turun melakukan pendidikan barangkali kepada kepala sekolahnya untuk menindaklanjuti yang kemudian nanti penerapannya di sekolah seperti apa. Kalau di pimpinan lembaga-lembaga sekolah Islam ada nggak Pak yang langkah-langkah yang udah mau dimulai? Ya. Misalnya kiai-kiai dikumpulkan diarahkan oleh Depak mungkin ya. Ada seperti isu yang sekarang ini yang paling di Jember kan itu yang di terduga ya. Oh ya, terduga kiai. F gitu ya. Itu kan dia juga menjadi atensi kita. Betul. Artinya kemarin saya di pertemuan guru ngaji itu menyampaikan bahwa ini begini dan sebagainya. Saya juga sering menyampaikan bahwa ini rentan jangan dilakukan karena orang dulu mungkin ya, kalau mungkin ini dulu pembelajaran dan juga ini efektif mungkin dulu ini beda dengan sekarang perkembangannya sudah. Jadi sekarang harus lebih berani menindak ya, jangan sembunyi-sembunyikan lagi. Obrolan kita sangat seru ya. Kita nanti berharap bisa jumpa lagi dalam obrolan-obrolan yang lain. Siap. Kedua narasumbernya ya, Pak. Salut ya. Baiklah sobat perempuan dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu obrolan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di channel YouTube GBP Jember TV. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sulis.